Selamat berjumpa kembali saudara-saudara di Pitutur Channel. Mungkin kita sudah mendengar banyak berita tentang Israel. Banyak yang sudah tahu kapan negara Israel itu berdiri, yaitu tanggal 14 Mei tahun 1948. Sebagai respon daripada resolusi PBB nomor 181 tanggal 29 September 1947. Namun sayangnya dari pihak Palestina tidak merespon akan fasilitas terbentuknya suatu negara. Sayang sekali tidak mengambil kesempatan yang indah itu. Tapi kita tidak bicarakan tentang itu. Kita mau bicarakan tentang kapan kerajaan Israel itu terbentuk dan kapan keruntuhannya. Itu yang jarang kita mendengar. Terbentuknya kerajaan Israel itu sudah lama sekali, yaitu sudah kira-kira 3073 tahun yang lalu, saudara-saudara. Kita mungkin jarang mendengar bahwa terbentuknya kerajaan Israel itu dengan cara demokrasi langsung, saudara-saudara. Raja pertama yang dipilih oleh rakyat Israel yaitu Raja Saul. Kita mengetahui dalam sejarah bahwa demokrasi langsung itu baru ada di negara kota yaitu di Yunani pada abad 5 sebelum Masehi. Namun lain apa yang tercatat di sejarah umum, di sejarah Israel itu sudah terbentuk tahun 1050 sebelum Masehi. Maka demokrasi langsung oleh rakyat. Nah, saudara-saudara, pada saat Israel menjadi kerajaan dan rajanya pertama yaitu Saul, keadaan tanah Filistin yang mungkin sekarang ini disebut Palestina belum seluruhnya dikuasai oleh Israel. Baru setelah bergantinya raja dari Raja Saul yang tadinya menjadi raja tahun 1050 sebelum Masehi, diganti oleh Daud. Daud ini juga dipilih oleh rakyat karena rakyat itu kagum kepada keberanian Daud yang mengalahkan Goliat. Jadi rakyat memilih Daud pada tahun 1010 sebelum Masehi. Sayang, setelah Daud menjadi raja, penggantinya tidak dipilih secara demokrasi langsung. Tapi pada waktu kerajaan Daud sudah berbentuk monarki, yaitu raja itu karena turunan. Maka pada waktu Daud meninggal, maka anaknya lah yang menggantikan sebagai raja, yang disebut Raja Salomo atau Sulaiman yang kita kenal umumnya gitu ya. Nah, pada waktu Salomo ini digantikan oleh seorang anaknya yang bernama Rehabeam, dia tidak bijaksana seperti ayahnya.
Maka pada waktu pemerintahan anak Salomo, yaitu Rehabiam, terjadilah perpecahan kerajaan Israel. 10 kerajaan menjadi kerajaan utara. Jadi terbelah menjadi 2 bagian, kerajaan selatan dan kerajaan utara. Kerajaan utara terdiri dari 10 suku. Ya, terus kerajaan yang selatan, maksud saya, yang selatan itu 2 suku, sedangkan yang kerajaan Israel utara 10 suku. Lalu perkembangannya bagaimana? Kerajaan utara yang 10 suku itu, ya, apa yang terjadi? Terjadi juga perpecahan, saudara. Maksudnya yang 10 suku yang berdiri menjadi kerajaan utara itu mengalami kejatuhan lebih dulu, ya. Jadi kerajaan yang 10 suku di sebelah utara diserang oleh Asyur, menjadi jatuhlah kerajaan utara. Sehingga yang ada hanya kerajaan selatan yang dipimpin oleh anak Salomo yang hanya terdiri dari 2 suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Apa yang terjadi kelanjutannya? Sayang, kerajaan selatan juga jatuh, ya. Yaitu pada tahun 586 sebelum Masehi, saudara-saudara. Sedangkan kerajaan utara jatuh pada tahun 722 sebelum Masehi. Jadi kerajaan utara jatuh lebih dulu. Siapa yang seolah-olah menyerang kerajaan selatan itu, yang diperintah oleh keturunan dari Daud, saudara-saudara? Kerajaan selatan jatuh di tangan Nebukadnezar, raja Babilonia, saudara-saudara. Waktu kejatuhannya itu beda dengan kejatuhan utara. Kalau di utara itu dulu jatuh, itu orang Asyur tinggal di situ, ya, nikah itu nikah di situ, ya. Tetapi untuk di selatan, ya, Raja Nebukadnezar itu menawan banyak orang untuk dibawa ke Babel. Jadi membawa rakyat 2 suku Yehuda dan Benyamin itu untuk tinggal di Babilonia, termasuk Daniel, Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Itulah jadi apa yang terjadi di dalam kerajaan Israel yang mula-mula menjadi satu, yaitu di bawah pimpinan Saul, kemudian Daud, kemudian Salomo. Nah, pada waktu zaman Salomo itulah seluruh tanah Filistin itu sudah dikuasai, ya, sudah dikuasai, ya, sepenuhnya. Karena sebelum Salomo menjadi raja, itu Raja Daud sebagai ayahnya itu sudah berperang dari satu tempat ke tempat lain sehingga bisa menguasai tanah Filistin yang mungkin sekarang ini disebut Palestina, saudara-saudara. Itulah sejarah sepintas tentang kerajaan Israel yang sudah berdiri 1073 tahun yang lalu.
Jadi kita melihat Israel atau orang-orang Yehuda dan Benyamin ini diusir dari negaranya untuk bisa menjadi penduduk Babilonia. Itulah yang bisa saya berikan kepada saudara, kiranya ini memberikan sekedar pengetahuan bahwa kerajaan Israel sudah ada tapi kemudian jatuh. Selamat berpisah, sampai bertemu kembali di lain kesempatan.